Shalom saudara, puji Tuhan, senang banget bisa kembali berjumpa dengan Anda. Dan kembali kita akan belajar firman-Nya, karena firman itulah yang memberikan kekuatan bagi kita semua. Sehingga dengan kekuatannya lah kita boleh menjalani hidup ini saudara, dengan kemenangan, demi kemenangan, dengan kemenangan, dan terus berkemenangan. Amin. Sebuah kisah yang saya percaya hari ini saya bagikan bagi Anda adalah kisah yang sering kali Anda dengar. Tapi kisah ini begitu memberkati, dan saya percaya hari ini juga akan memberkati Anda dan saya. Terambil sebuah kisah yang ada di dalam Markus pasal 5 ayat yang ke-25, bunyinya begini saudara. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskan semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Saudara, kisah di mana seorang wanita yang sakit pendarahan 12 tahun namanya. Semua harta sudah habis, uang sudah habis karena berobat, tapi tidak ada kesembuhan. Dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun, saudara, dia mencari kesembuhan. Dan saudara, tiba-tiba saudara, satu hari di tengah banyak kerumunan orang yang dia lihat, saudara, ada satu pribadi yang luar biasa. Wajahnya memang dipenuhi dengan debu, saudara. Suara-suara di sekeliling yang penuh dengan tuntutan terus menerus menggema. Teriakan untuk minta diperhatikan. Semua berdesak-desakan merapat supaya mereka ingin bisa lebih dekat kepada sosok ini. Kenapa saudara? Karena sosok ini adalah seseorang yang diyakini punya kuasa luar biasa. Sudah begitu banyak orang disembuhkan dan mengusir begitu banyak roh-roh jahat. Maka saudara, teriakan-teriakan pada waktu mereka mendesak dan mereka berkata teriak, itu dia, itu dia. Wow, suara memanggil namanya. Terus semakin ribut saudara, dan sesekali mungkin terlihat wajahnya yang penuh keringat karena terik matahari. Tetapi tiba-tiba saudara tertutup dengan wajah-wajah yang lain yang juga berkeringat saudara, dan saling mendorong supaya bisa lebih dan lebih dekat kepada sosok itu. Lalu tiba-tiba ada sebuah tangan yang rapuh, seorang wanita yang rapuh menyentuh. Dan saudara, tiba-tiba menjadi hening luar biasa karena suara sosok ini yang berkata, siapa yang menjamah aku? Suara yang hiruk pikuk tiba-tiba berhenti dan semua saling melihat. Siapa yang jamah dia? Siapa? Lu, kamu? Bukan. Siapa? Nggak tahu. Dan tiba-tiba saudara, suara kembali riuh dan murid-murid ikutan juga menjadi ribut. Siapa yang jamah guru kita? Di tengah kerumunan orang banyak ini siapa yang tahu? Di ayat yang ke-30 Markus pasal 5 berkata, orang begitu berdesakan, siapa yang jamah? Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubah? Muridnya menjawab, bagaimana mungkin Tuhan tahu? Begitu banyak orang berdesak-desakan di depan dan di dekat kita. Siapa yang bisa melihat yang menjamah Tuhan? Perempuan ini tiba-tiba yang telah menjamah Yesus menjadi takut. Dan perempuan itu gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya. Tampil dan tersungkur di depan Yesus dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Pada waktu itu saudara, tangan yang rapuh yang menyentuh sosok itu tiba-tiba menjadi gemetar, menjadi takut. Dikatakan saudara, karena tahu apa yang terjadi.
apa yang terjadi atas dirinya? Dia tahu tiba-tiba pendarahannya berhenti seketika. Dia tahu seketika dia sembuh, saudara. Dan itu membuat dia, saudara, tulus tersungkur memberitahukan apa yang terjadi. Aku sudah sembuh. Aku yang menjamah. Saudara bayangkan pendarahan 12 tahun, saudara. Dengan cara dia berobat, dengan segala cara dia sudah lakukan sehingga menyebabkan dia bangkrut. Dan waktu dia mendengar tentang sosok ini, yaitu Yesus, timbullah imannya. Maka dia berkata, asal aku jamah saja, maka aku sembuh. Saudara, walaupun dia tahu dia akan bisa dihukum mati karena dia sakit yang najis. Zaman dulu bagi bangsa Yahudi, orang yang, saudara, pendarahan itu adalah dianggap orang yang najis, dan hukumannya tentu adalah dilempari batu, dirajam sampai mati. Wanita ini mengerti, saudara, pada waktu kalau dia keluar dan orang tahu dia sakit pendarahan, maka dia akan mati dirajam. Tapi dia rela, saudara, menanggung resiko itu karena, saudara, dia mempunyai iman dan keinginan sembuh. Dan saudara, maka dia terus mendesak dengan segala cara, dalam segala kelemahan dia maju dan terus maju. Ayat yang ke-34 katakan, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Saudara, dalam perjanjian baru, saudara, cuma ada 2 orang yang Yesus katakan, imanmu telah menyelamatkan engkau. Saudara, salah satunya adalah wanita ini. Sering kita dengar, saudara, pergilah dengan selamat, ya, dan sembuhlah dari penyakitmu. Saudara, kita pikir pergilah dengan selamat, mungkin Tuhan katakan kamu kan sekarang udah sembuh, udah pergi dengan selamat, hati-hati di jalannya, ya, semoga terus selamat di jalannya. Mungkin itu yang kita pikirkan pada waktu pergilah dengan selamat. Kalimat itu pergilah dengan selamat punya pengertian, ya udah pergi selamat ya, hati-hati ya. Tetapi saudara, ya, dalam bahasa aslinya dikatakan pergilah dengan shalom, dengan damai sejahtera. Wah, saudara, jadi bukan sekedar salam perpisahan, dah, hati-hati ya, bye. Bukan, tapi Tuhan sudah mengatakan masuklah ke dalam shalom karena kamu sudah sembuh. Saudara, jadi ada 2 perkara wanita ini alami. Saudara, yang pertama dia sembuh secara jasmani, dia total berhenti pendarahannya. Tapi yang kedua, Tuhan katakan masuklah terus ke dalam shalomku, ke dalam damai sejahteraku. Nah saudara, ya, waktu wanita ini menderita sakit kronis begitu rupa, hinaan, cercaan, makian, tuduhan, saudara, mungkin dia sudah sering alami, sehingga maka dia coba segala metode, obat-obatan, semua apapun, saudara, dia coba supaya dia sembuh, saudara. Dan sekarang, saudara, dia sudah sembuh total, dia pikir selesai, tapi ternyata tidak sampai sembuh secara fisik. Tapi Tuhan memperhatikan, saudara, jiwanya. Bayangkan, saudara, orang yang telah dihina, ditolak, dibuang karena sakit yang najis. Saya percaya mungkin keluarganya tidak mau menyentuhnya, karena barang siapa yang menyentuh wanita pendarahan di zaman dulu itu ikutan najis. Dan saya percaya wanita ini dikucilkan oleh keluarganya, diasingkan, dia mengalami cemoohan. Mungkin orang mulai menghakimi dan menghukum, kamu ini sakit pasti karena ada dosa, pasti kamu ini buat salah, makanya kamu nggak sembuh-sembuh. Sama kan seperti sekarang ini, betapa kalau kita sakit selalu orang cari salahnya kita apa. Lu dosa apa sehingga lu kok ngalami penderitaan? Dan saudara, pada waktu kita udah ngalami sakit, kita menderita, tetapi yang lebih lagi, saudara, yang saya percaya menderita adalah batin kita, jiwa kita.
Waktu kita sakit kita tidak disupport, waktu kita sakit tidak didukung, waktu sakit kita ditolak, waktu sakit kita ditinggalkan, apalagi oleh orang-orang yang kita percayai, orang-orang dekat. Saya bisa rasakan itu betapa sakitnya, saudara, lebih daripada sakit jasmani. Maka saya percaya wanita yang sakit pendarahan ini bukan cuma sakit jasmaninya, terlebih lagi jiwanya, saudara. Dan Tuhan berurusan bukan cuma sakit jasmani, tetapi Tuhan lebih melihat kedalaman, saudara, yaitu batin atau jiwa dari wanita ini yang juga perlu disembuhkan. Maka dikatakan, masuklah ke dalam shalomku, damai sejahteraku, saudara. Dan saudara, damai yang seperti apa yang Tuhan janjikan buat kita. Yohanes 14 ayat 27, saudara, dikatakan, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahteraku ku berikan kepadamu. Dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Saudara, betapa banyak orang mencari shalom, mencari damai dengan cara-cara yang mungkin banyak orang lakukan di dunia ini. Makan obat penenang, saudara, mungkin mendengarkan musik, saudara, ya, mencium aromaterapi, saudara, mengunjungi spa, atau melakukan gerakan-gerakan yoga, tubuh olahraga, atau mungkin yang parah minum alkohol, saudara, mabuk-mabukan, menggunakan obat-obat terlarang, narkoba, supaya mendapatkan ketenangan. Mungkin mereka mendapatkan tenang sesaat, tetapi setelah obat-obatan itu, saudara, hilang efeknya, saudara. Anda kembali masuk ke dalam rumahmu, Anda kembali, saudara, dalam kehidupan nyatamu, engkau tetap resah dan tetap gelisah. Tetapi yang Tuhan berikan, saudara, tidak seperti yang dunia berikan. Shalom, damai sejahtera yang Tuhan berikan, saudara, itu tetap dan dalam melampaui pikiran, saudara, memelihara hati dan pikiran kita. Itulah yang shalom Tuhan berikan buat kita. Maka saudara, ya, dikatakan, saudara, imanmu telah menyelamatkan. Itu memakai perfect tense, artinya sudah terjadi, sudah sempurna. Engkau tidak lagi menderita, nak, engkau tidak lagi pendarahan, nak, itu sudah terjadi now, sekarang. Tetapi saudara, pada waktu dikatakan pergilah dengan selamat, memakai kata, saudara, ya, itu dikatakan memakai kata present tense. Artinya, saudara, itu sedang berlangsung, saudara, berlangsung, saudara, berlangsung, saudara, dan terus berlangsung. Kalau tadi memakai kata perfect tense, sudah terjadi, sekarang pergilah dengan selamat, masuklah ke dalam shalom, memakai kata present tense, artinya sedang terjadi dan terus terjadi dan akan terus terjadi, terus berlangsung, terus menerus. Saudara, ya, shalom yang Tuhan berikan bukan sesaat, bukan sehari, bukan sebulan, bukan setahun, tetapi saudara, itu tinggal tetap sampai selama-lamanya, ya. Nah, saudara, kesembuhan yang diterima wanita pendarahan ini, saya percaya itu sungguh luar biasa, mujizat yang sangat dahsyat yang dirindukan, sehingga dia rela menghabiskan uang yang dicari oleh wanita ini. Dia tentu senang banget menerima kesembuhan fisiknya. Tetapi saudara, kesembuhan fisik, saudara, tidak bisa dibandingkan dengan kesehatan yang Tuhan janjikan. Sembuh bisa sakit, tapi kalau Anda berjalan kesehatan, Anda berjalan dalam sehat, Anda berjalan dalam kesehatan, maka saudara, kita akan terus berlangsung sehat, hari ini, besok sehat, berlangsung lusa sehat, bulan depan sehat, tahun depan sehat, berlangsung tetap selama-lamanya. Shalom Tuhan, saudara, bukan cuma berbicara tentang damai sejahtera. Kita sudah banyak belajar, shalom itu melingkupi, saudara, mempunyai arti pengertian yang sangat luas dalam bahasa aslinya.
Saudara, dalam bahasa aslinya saudara, mencapai bukan cuma fisik saudara sembuh, tapi itu mencapai juga sampai ke batinnya, ke jiwa. Kita mendapatkan bahagia, damai sejahtera, keuangan saudara, kesejahteraan saudara, kebahagiaan, kesehatan, kesembuhan, segala sesuatu, bahkan keselamatan, semuanya tercakup dalam kata-kata satu saja, yaitu shalom atau irin. Saudara, yang Tuhan berikan shalom buat kita tidaklah sekejap hari ini. Tapi kalau Anda tinggal di dalam shalom Tuhan, maka yang diberikan Tuhan bukanlah seperti yang diberikan dunia. Saudara, saya berdoa, walaupun mungkin kita masih tetap mengalami masalah, walaupun mungkin persoalanmu masih tetap menumpuk di depan mata, walaupun nyatanya engkau ditinggalkan dan khianati oleh teman-teman baikmu, bahkan mungkin oleh keluargamu, bahkan oleh orang-orang yang kau kasihi, yaitu suami dan anakmu. Mungkin engkau merasakan begitu pahit dan sakitnya hatimu karena mengalami begitu banyak kekecewaan yang kau sedang alami. Saya mau katakan buat saudara hari ini, saudara jangan lihat yang lama, jangan menoleh ke belakang. Saudara tahukah pada waktu Yesus saudara menyembuhkan wanita itu, wanita sakit pendarahan menjamah ujung jubah dari Tuhan Yesus, dan itu dari belakang. Dia tidak berhadapan dengan Yesus, dia dari belakang. Dia berjalan merangkak, mungkin saudara berjalan dengan tertatih-tatih dia, saudara mungkin saudara ngesot, kata orang bilang. Dia jamah ujung jubah Yesus dari belakang. Tapi pada waktu Yesus berkata, siapa yang menjamah aku? Yesus membalikkan badannya, dan sekarang Yesus berhadapan langsung dengan wanita yang tadi menjamah di belakangnya. Berhadapan muka dengan muka, tatap menatap mata dengan mata, dan disitulah wanita bisa melihat Tuhannya, Yesus gurunya itu dengan pandangan kasih yang luar biasa. Mata yang tidak pernah menghakimi, mata yang tidak pernah saudara menghukum, mata yang tidak pernah mengkhianati, tapi di dalamnya mata yang penuh dengan shalom, damai, sejahtera yang mengalir, membuat dia mengalami yang namanya kedamaian dan ketenangan. Dan saudara, akhirnya kita tahu dari kisah ini, dia bukan cuma disembuhkan secara fisik, tetapi terlebih lagi secara batin, secara jiwanya, dia mengalami kesembuhan total. Semua penolakan yang pernah dia terima, semua pengkhianatan saudara, semua orang-orang yang telah menyakiti hatinya, semua waktu dia dikucilkan, semua upaya dia saudara di masa lalu yang mungkin membuat memahitkan hidupnya, sekarang saudara dia berjumpa dengan Kristus Yesus. Shalom, shalom. Animi shalom, aku sudah bayar semua dan aku berikan shalom buatmu. Saudara, kita dapatkan shalom karena dia yang sudah bayar saudara. Maka Anda dan saya boleh berhak mendapatkan damai itu dalam hidup kita. Saya berdoa biarlah kalau hari ini ada yang sakit secara fisik, secara jasmani, engkau mengalami sakit penyakit yang mungkin sudah tahun demi tahun engkau mengalami, sudah habis uangmu, sudah habis daya kekuatanmu karena engkau berobat dan tidak ada alami kesembuhan. Mari hampiri Tuhanmu, jamah dia, punyai iman, dengar betapa baiknya dia. Jangan pernah percaya akan penghukuman dan penghakiman, baik yang mulai didengarkan oleh mungkin saudara-saudaramu, keluargamu, orang-orang lain, bahkan mungkin oleh pendetamu, bahwa engkau sakit karena dosamu. Jangan pernah dengarkan itu. Tapi saya mau katakan berita yang baik, engkau sudah diampuni dan penyakitmu sudah ditanggung dia di atas kayu salib. Maka terimalah kesembuhanmu hari ini karena dia sudah bayar di atas kayu salib. Terlebih lagi saya berdoa bagi Anda yang mengalami stres, mengalami depresi, mengalami tekanan, mengalami kekecewaan, mengalami sudah mungkin kepahitan karena dikhianati, ditinggal oleh orang-orang yang dikasihi. Terimalah shalomnya yang tidak pernah diberikan oleh dunia, yang tidak pernah sama. Dia shalom yang diberikan kepada kita kekal dan tetap selama-lamanya. Saya berdoa
Biar kiranya kasih karunia Tuhan menyertai Anda, sehingga shalom yang Tuhan telah wariskan bagi Anda dan saya terus boleh kita hadapi hidup ini hari demi hari dengan shalom kemenangan dari Tuhan. Haleluya. Shalom bagi Indonesia, shalom bagi Anda, shalom bagi kita semua. Haleluya. Amin, 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 amin.